Ya itu salah satu tantangan juga. Artinya ketika orang lain bermanuver dengan strategi yang bagus, kita ya paling nggak harus ngikuti. Harus ngikutin. Nah, artinya ngikuti kan gini. Coba tadi core bisnisnya apa, fundamentalnya apa, yang kita jual itu apa, kelebihan kita apa, ya kan? Apa keunggulan kampus kita itu? Kampus NU di Tegal itu, STKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan Rapat Kerja Nasional Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang peserta Rakernas LPTNU yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, di mana beliau ini merupakan pengelola STKIP NU di Kabupaten Tegal. Beliau bernama Bapak Yoko Adi Nugroho, Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pemirsa podcast NU, beliau ini merupakan Wakil Ketua 3 STKIP NU Tegal. Wakil Ketua 3 ini meliputi bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Dan background beliau ini merupakan S1 dan S2-nya di Universitas Pancasakti Tegal ya, ngambil jurusan manajemen. Nah, kita akan membincang beberapa hal terkait dengan kampus-kampus NU yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di seluruh Indonesia. Gimana Pak Yoko? Apa aktivitas sekarang yang sedang sibuk dikerjakan di STKIP NU? Jadi untuk secara umum ya, karena ini adalah masa pendaftaran mahasiswa baru, jadi kita konsentrasi banyak di tentang merekrut calon mahasiswa baru. Merekrut calon mahasiswa baru. Iya betul. Mungkin ada nggak strategi biar STKIP ini ramai yang pendaftar? Ini kan lagi penerimaan ya? Iya betul. Kita memang melakukan beberapa strategi. Yang paling utama itu kan yang umum dilakukan, misalnya sosialisasi, ya kan, pemasangan banner dan lain-lain. Cuma kita memang meramu beberapa hal yang intinya mungkin kita lebih mengena kepada calon konsumen. Di samping faktor strategi dari marketingnya itu ya, kita juga kan memperbaiki dari internnya. Jadi kita berusaha meningkatkan kualitas dan lain-lain. Iya. Nah, boleh Pak diceritakan kepada pemirsa podcast NU, jadi berdiri STKIP NU di Tegal itu sejak tahun kapan? Kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan gimana latar belakang kenapa harus ada kampus STKIP di sana. Silakan Pak. Jadi berdiri sekitar 2017 itu SK-nya keluar. Salah satu yang melatar belakangi memang dari masyarakat sekitar, terutama warga NU. Itu banyak yang menginginkan adanya perguruan tinggi yang secara agamis berbasis NU ya, juga keinginan untuk semacam menjadi tenaga pengajar, artinya guru. Makanya kita pakainya kan STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya pengen tahu Pak, Bapak sendiri sudah bergabung di STKIP sejak tahun awal itu, sejak 2017? 2019 itu jadi pengajar ya, iya, kemudian dosen, berproses, ikut serta, kemudian sekarang jadi Wakil Ketua 3. Nah Pak, boleh nggak diceritakan, berarti kan kalau misalkan berdiri baru sekitar 5 tahun Pak ya, nah berarti sudah berapa Pak mahasiswa yang ada di sana Pak? Kurang lebih sekitar 600-an. 600 mahasiswa. Apa Pak latar belakang mereka? Santri, non santri, atau dari mana aja mereka asalnya Pak? Iya, jadi mereka ya campuran. Artinya campuran, ada yang memang lulusan dari pondok pesantren, ada yang masih mondok juga, dan ada yang secara umum. Memang mayoritas
masyarakat umum, artinya bukan dari pondok pesantren. Cuma memang kan berbasis misalnya dari SMK Al-Ma'arif, SMA Ma'arif, basisnya juga kayak gitu. Oke, saya pengen bertanya lagi nih Pak. Bapak sendiri kenapa minat bergabung untuk mengelola STKI PNU? Jadi paling nggak itu sumbangsih. Tapi sebelum jadi pengajar di STKI PNU, Bapak aktif di mana Pak? Termasuk di kursus komputer juga ngajar, termasuk juga di beberapa perusahaan swasta ya. Termasuk mungkin salah satunya perusahaan telekomunikasi juga pernah. Betul. Termasuk banyak ya aktivitasnya ya sebelum mengajar itu ya. Dan akhirnya memilih mengabdi di NU ya. Iya, betul. Ini pemirsa podcast NU ini patut untuk ditiru ini. Jadi beliau ini sudah banyak aktivitas di luar tapi akhirnya kembali ke NU ya. Nah, mungkin ini Pak, Bapak sendiri kan secara otomatis sudah mengenal NU sampai saat ini. Nah, kemudian sejak bergabung dengan STKI PNU di Tegal, apa yang sekarang Bapak rasakan gitu dari dulu yang nggak mengajar sekarang mengajar gitu Pak? Jadi kalau mengajar itu memang suatu passion ya, artinya passion itu kita kan menularkan kemampuan. Kalau secara pribadi lebih banyak yang up to date saya pribadi ya. Iya. Karena memang kan orang tidak semuanya bisa berlogika dengan bagus, ya kan? Tidak semuanya bisa menjelaskan dengan baik, apalagi tidak semuanya bisa lebih up to date terhadap suatu masalah. Iya. Jadi ya itulah mungkin yang tak anukan. Oke. Bapak sendiri sudah bertahan selama 5 tahun di sana ya? Kurang lebih seperti itu. Iya, 3 nah, tahun. Berarti kan tahu ya dari sisi pengelolaan dan yang lain. Menurut Bapak kenapa pengelolaan di kampus-kampus NU itu masih kalah unggul dengan kampus yang lain? Apa yang perlu kita benahi, Pak? Kalau pertanyaannya mengapa pengelolaan di kampus NU kalah unggul, itu mungkin perlu ada penelitian ya. Iya. Artinya pernyataan tersebut juga masih perlu dikaji ya. Ya, berarti tapi itu mungkin kan masih asumsi Pak. Jadi mungkin kita gini, kadangkala kita secara manajemen kurang tertata. Artinya kurang tertata kan gini, banyak orang-orang lulusan manajemen yang pinter, artinya dia punya sekian ratus studi kasus, sekian ratus, artinya kalau perusahaan begini maka begini, perusahaan begini maka obatnya begini, ya kan? Iya. Artinya studi kasus itu kan memang sangat perlu. Dan kebetulan di kita kan di manajemen kadangkala bukan orang yang mengerti tentang mengelola perusahaan, tapi kebetulan mendapatkan mandat ya. Artinya kan secara umum itu dalam pengelolaan rata-rata kurang. Contoh gini, salah satunya tentang brand image ya. Bagaimana kita membangun sebuah brand image itu kan ada tahapan-tahapannya. Iya. Kita kadangkala kurang mendapatkan perhatian di bidang itu. Di bidang brand image itu. Jadi apa yang menurut Bapak harus dikembangkan di brand image itu? Jadi kan gini, untuk pembentukan brand image itu kan ya pertama dari faktor strateginya juga harus dibuat ya kan. Dari faktor analisa konsumen juga harus dianalisa, ada survei dan lain-lain. Dan juga salah satu yang tidak penting dari faktor pembiayaan. Artinya kan kita mau membuat itu kan jelas membutuhkan suatu pembiayaan ya. Kita kadangkala ya itu terabaikan semua. Artinya kita lebih konsentrasi pada pengajaran ya kan. Sementara pada faktor bagaimana strategi untuk memenangkan, bagaimana strategi untuk membuat kualitas yang terbaik, itu terlupakan. Betul. Kurang mendapatkan perhatian gitu. Oke Pak, berarti kan secara tidak langsung apa yang Bapak sampaikan ini lebih kepada bagaimana kemudian agar tahapan-tahapan strategi itu dilakukan Pak ya? Iya betul. Oke, nah menurut Bapak dengan kondisi-kondisi strategi itu misalkan sudah dilakukan, optimis ya bahwa kampus atau lembaga kampus NU itu bisa maju Pak ya? Iya betul. Artinya gini, kita lihat coba perusahaan-perusahaan yang pada sukses, bagaimana dia membangun sebuah strateginya dengan bagus dan target-target yang bagus. Itu kan pada tataran perusahaan. Cuma kemudian kepada implementasinya pada organisasi-organisasi itu kan kayaknya
tidak mengundang orang-orang yang jago-jago seperti itu. Artinya kita lebih banyak pertumbuhan dari intern organisasi yang akhirnya ya kemampuannya segitu. Iya. Coba kalau kita ambil profesional yang memang kemampuannya terbukti ya, itu akan lain cerita. Betul. Dan kemampuan profesional yang terbukti itu kan biasanya di perusahaan-perusahaan swasta yang sering bersaing dengan sangat ketat. Iya. Itu salah satunya. Nah, begini Pak, beberapa daerah ini kita tidak ngomongin kampus NU, tapi di luar kampus NU juga banyak ya, ngedirin kampus 2 tahun kemudian gulung tikar. Nah, Bapak sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Maksudnya apakah kemudian kita juga bisa menjadi seperti itu, atau nggak mungkin lah karena kita tahu cara mengelolanya. Bapak sendiri menanggapinya bagaimana, Pak? Jadi kalau membuat kampus terus 2 tahun gulung tikar, itu juga saya belum punya datanya ya. Iya. Artinya pernyataan tadi juga masih harus dibuktikan ya. Cuma gini, kalau dalam pendirian kampus itu kan ada bank garansi. Artinya bahwa uang tersebut nanti akan dipakai untuk operasional ya, mestinya itu yang dipakai. Artinya kemungkinan gulung tikar ya ada, cuman kan prosesnya lama. Tidak mungkin kalau 2 tahun. Iya. Nah, Pak, begini, bicara soal pendidikan di Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia, apalagi di Jawa ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu kan sangat menjamur ya, banyak sekali. Bahkan kampus-kampus ternama juga ada ya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, menurut Bapak, di tengah gempuran persaingan itu Pak, apa yang mesti dilakukan oleh STKI PNU agar kemudian bisa menjadi kampus yang paling tidak memiliki perkembangan yang signifikan gitu Pak? Jadi fundamental ya, Iya. core bisnisnya. Maksudnya gini, kita harus memperbaiki fundamental. Apa yang dimaksud fundamental tersebut? Fundamental tersebut itu kan ada suatu masalah, kemudian kita punya solusi, dan itu kita uji, dan kemudian memang ada respon dari konsumen. Jadi apa sebetulnya kelebihan kita? Yang fundamental kan itu, kelebihan kita untuk menutup atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu kan core-nya di situ ya kan. Selama fundamental dari suatu entah itu kampus, entah itu usaha itu kuat, kemungkinan kecil untuk cepat tumbang. Tapi ketika dia tidak fundamentalnya tidak tahu, artinya asal berdiri saja, ya susah juga. Betul. Iya. Pak, berarti kan secara tidak langsung itu kan memunculkan tantangan-tantangan yang harus kita lalui, Pak ya. Iya betul. Menurut Bapak, di lingkungan Bapak ketika mengurus STKI PNU ini, apa tantangan yang Bapak hadapi? Yang pertama adalah brand image kita. Artinya apa? Walaupun kita sudah 5 tahunan lebih ya, cuman ternyata masih banyak juga yang belum tahu kampus kita. Belum tahu kampus STKI PNU Tegal ya? Betul. Artinya kan promosi dan lain-lain yang untuk pembentukan brand image itu kan kurang, ya kan? Itu tantangan pertama. Tantangan kedua ya mungkin kita perbaikan intern ya kan? Biar di mata masyarakat itu juga punya nama yang bagus gitu. Jadi mungkin tantangan utamanya itu. Ya, tapi ada nggak yang lain, misalnya karena kampus yang lain semakin unggul, kemudian kampus kita, kampus NU sendiri peminatnya sedikit gitu. Ada nggak? Itu dianggap tantangan nggak, Pak? Ya itu salah satu tantangan juga. Artinya ketika orang lain bermanuver dengan strategi yang bagus, kita ya paling nggak harus ngikuti. Harus ngikutin. Artinya ngikuti kan gini. Coba tadi core bisnisnya apa, fundamentalnya apa, yang kita jual itu apa, kelebihan kita apa, ya kan? Yang kita tawarkan. Nah, di situ kan kelebihan kita itu kan harus selalu diperbaiki. Oke. Artinya tidak hari ini jadi ya sesuatu keunggulan, ternyata orang lain menyamai, ya otomatis bukan keunggulan lagi. Oke, jadi ya kan? Apa keunggulan kampus kita itu? Kampus NU di Tegal itu, STKIP. Salah satunya pertama ya kan, dari biaya memang kita termasuk yang murah. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Terus kemudian faktor keagamaan ya. Artinya kita punya muatan-muatan mata kuliah yang lebih kepada standar keilmuan agamanya kuat ya, misalnya sampai iya betul. Jadi jelas gitu ya. Kita salah satu kelebihannya di situ. Walaupun kita berusaha untuk memunculkan kelebihan-kelebihan yang lain. Ya semacam misalnya kita
melakukan yang namanya apa? Kalau pendidikan di kita itu lebih ramah ya, artinya lebih ramah itu kita baik dengan karyawan, dengan mahasiswa itu komunikasinya bisa baik lah. Betul, betul. Jadi itu salah satu yang kita upayakan gitu. Iya, Pak. Tapi kan tadi Bapak baru bicara soal tantangan. Bapak belum bicara soal bagaimana untuk menjawab tantangan-tantangan itu, belum begitu detail Bapak menjawab. Mungkin bisa disampaikan secara jelas bagaimana agar kemudian tantangan-tantangan tadi yang Bapak sebutkan itu bisa kita jawab dan kita bisa kita bisa lakukan begitu, kita bisa hadapi. Iya betul. Jadi kalau strategi terperincinya bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut, memang itu artinya intern kita ya, artinya tidak bisa punya kita, cara tersendiri. Tidak kita sampaikan buka, tidak bisa luas. Ya. Cuma yang jelas yang secara umum ya tadi, artinya tadi kita berusaha untuk memperkuat keunggulan, memperkuat sebagai basic kita apa itu kan ya, itu yang kita munculkan. Betul. Oke Pak, tapi begini Pak ya, bicara soal kampus NU, kemudian lembaga pendidikan tinggi NU, banyak sekali yang kemudian orang NU-nya sendiri kadang-kadang lupa bahwa kita itu punya lembaga pendidikan tinggi gitu Pak. Akhirnya karena kita lupa dengan rumah sendiri, akhirnya dia pergi ke rumah orang lain. Nah, menurut Bapak itu menjadi sasaran-sasaran yang akan Bapak jadiin strategi juga nggak Pak? Artinya biar orang NU ya kuliah di kampus NU begitu. Atau ada cara lain untuk memasarkan kampus kita ini Pak? Orang NU kemudian dia kuliah di tempat lain gitu maksudnya, bukan di NU gitu ya, bukan di lembaga pendidikan NU. Faktornya banyak sekali ya kan. Kalau dari sisi kita memang meningkatkan yang namanya brand image ya, artinya kita berusaha membangun sesuatu perguruan tinggi yang baik ya di mata mereka. Terus faktor yang lain juga kan, tidak mungkin orang NU tersebut memilih tempat lain karena mungkin tidak ada, artinya banyak faktor lah ya. Di perguruan tinggi NU jurusan yang dia ambil tidak ada gitu. Betul. Jadi kan dia ya mengambil yang lain gitu faktornya. Jadi banyak faktor yang menjadikan. Kalau begitu kondisinya harus segera nama jurusan tuh Pak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Apa tuh Pak? Kendala-kendala yang dihadapi ketika Bapak mau memperluas bidang kajian di kampus STKIP? Jadi faktornya banyak sekali, diantaranya kan regulasi ada apa, perizinan dan lain-lain. Jadi tidak semudah itu. Tapi ada harapan ke sana tentu ya? Insya Allah ada, Insya Allah ada. Nah Pak, sekarang konteksnya soal rapat kerja lembaga perguruan tinggi NU yang sekarang Bapak hadiri. Siapa yang ngasih tahu Bapak kalau ada agenda ini? Otomatis dari pimpinan ya, dari ketua. Ya berarti kan agenda ini kan terencana dengan baik. Iya, betul. Iya. Apa yang mau Bapak sampaikan di forum ini? Jadi di sana kan terutama tentang aswaja ya, itu bagaimana muatan-muatannya. Jadi nomor satu adalah itu, di samping komunikasi yang lain. Artinya salah satunya dengan banyak silaturahmi. Iya, betul. Satu ya kan. Terus dengan banyak berbagai pengalaman, otomatis yang namanya pengalaman itu kan ada tantangan dan ada solusi. Nah, itu yang mungkin kita ambil. Iya. Jadi memang di forum ini Bapak lebih kepada memperkuat jaringan ya, memperkuat pertemanan sama-sama pengelola kampus ya. Tapi Pak, ini terakhir nih Pak. Tadi kan sudah disinggung di forum-forum Pra-Rakernas tadi bahwa misalnya paling tidak ada dua hal yang akan diperkuat. Pertama soal pengelolaan, yang kedua soal kurikulum keaswajaan. Bapak sendiri melihat dua hal tadi, menurut Bapak bagaimana pandangannya? Bagus ya. Artinya bagus itu kan memang kalau pengelolaan itu kan berarti sudah ada standarnya ya. Standarnya. Terus kemudian untuk kurikulum aswaja sendiri itu ya, itu kan memang muatannya juga bagus. Artinya kita memang basicnya kan kepada NU ya. Ya kan? Artinya itu kan dikuatkan juga. Oke Pak, ini sangat menarik Pak ya. Ternyata di Tegal ada kampus NU dan STKIP bentuknya ya, dan mahasiswanya banyak.
Alhamdulillah. Ini perlu kita sosialisasikan ini Pak. Nah, terakhir Pak, Bapak sebagai pengelola kampus NU, wakil ketua 3 STKIP NU di Tegal, mungkin ada yang disampaikan untuk pemirsa podcast NU atau mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat NU dimanapun berada kaitannya dengan soal kelembagaan perguruan tinggi NU ini Pak, termasuk soal bagaimana agar kemudian kita sama-sama membangun kampus NU menjadi kampus yang unggul dan terkemuka. Mungkin silakan Pak. Jadi kita berserah diri sama Allah ya. Artinya kita tetap berusaha maksimal, kita berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasil adalah yang kuasa yang menentukan. Ya. Jadi intinya kita berikhtiar itu. Segala macam strategi yang dibuat, segala macam tindakan yang dilakukan itu nanti dikembalikan sama yang kuasa untuk hasilnya. Siap, terima kasih Bapak. Pemirsa podcast NU, sekian perbincangan tadi kami kaitannya dengan perkembangan pendidikan tinggi NU di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan dapat saya simpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa untuk mencapai kampus yang unggul, yang terkemuka, memang dibutuhkan strategi-strategi khusus kaitannya dengan cara kita membranding kampus kita, cara kita mengelola organisasi kampus kita, begitupun dengan cara kita memperkuat peran-peran SDM yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan sekali lagi, tadi sudah banyak disinggung bahwa kita dengan kondisi SDM yang meskipun belum begitu banyak, tapi paling tidak karena ikhtiar dan usaha kita yang kuat, insya Allah kampus NU, kampus STKIP Tegal di Jawa Tengah akan berkembang dengan baik, dan kita doakan bersama mudah-mudahan kampus STKIP Tegal bisa terdepan dalam hal memberikan pendidikan kepada masyarakat secara luas. Terima kasih. Saya Rahman Hadori undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.